warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, tak lupa juga kepada siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Di sini yang pertama mungkin poinnya ya, berbuka sebelum selesainya adzan. Yang kedua, fidyah. Nah, apa itu fidyah? Atau jadi yang pertama ya, berbuka sebelum selesainya adzan. Apakah seseorang yang hendak berbuka harus menunggu sampai selesainya adzan, kemudian setelah itu ia dapat berbuka? Di sini ada hal yang terkenal dalam sunnah bahwa seseorang dianjurkan untuk segera berbuka, di mana orang yang berpuasa hendaklah untuk berbuka ketika tenggelamnya matahari dan sebelum melaksanakan salat maghrib. Jadi boleh kita berbuka ya. Jadi jangan sampai nunggu selesainya adzan. Nah, terbitlah matahari dan sebelum melaksanakan salat maghrib. Nah, di sini bahwa diriwayatkan dalam sebuah hadis juga ya, ada sebuah hadis, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku beriman. Telah hilang rasa haus, telah sirna segala keletihan, serta telah diperoleh pahala. Insya Allah, wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku, segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku dapat berpuasa dan memberi aku rezeki hingga aku mampu berbuka. Jadi dan tidak diharuskan bagi orang yang berpuasa untuk menunggu sampai selesainya adzan. Nah, yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi tanpa harus selesai adzan, nanti ada sirine ya. Sirine untuk berbuka puasa, nah itu bisa berbuka puasa. Jadi jangan sampai nungguin kita adzan. Karena kita beres adzan, kita waktunya sholat. Nanti kalau kita dilanjutkan lagi untuk makan. Lalu setelah itu, ia dapat berbuka karena waktu puasa adalah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika orang yang berpuasa mengetahui bahwa matahari telah tenggelam, maka ia dapat berbuka dan tidak disyaratkan agar ia mendengarkan azan. Jadi bisa ya, matahari sampai tenggelamnya. Tapi kalau kita mau menunggu kita azan, boleh nggak? Boleh. Nunggu dulu azan, nggak apa-apa, nggak harus sampai selesai azan. Jadi bisa menunggu adzan juga boleh. Pada saat berbuka dan waktu berbukanya dapat dipastikan melalui jam kayak jam beker gitu ya, atau melalui penglihatan matahari, atau melalui informasi dari orang-orang yang dapat kita percaya nih, waktunya kita udah ada sirine untuk berbuka puasa, ya udah kita berbuka puasa ya gitu. Di sini juga di sini Rasulullah juga ya berkata di sini, jika telah tiba waktu malam dari sini dan waktu siang telah pergi dari sini, maka orang yang berpuasa dapat berbuka. Jadi jangan dilama-lamakan. Jadi kalian bisa berbuka puasanya dengan tertib, dengan lancar ya, agar mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini barangkali kita ditujukan sebagai orang yang menunggu azan sampai selesai adalah yang disunatkan bagi orang yang mendengar suara azan untuk
mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu kalau mau menunggu azan saya mah yaitu boleh, tergantung kalian masing-masing. Oh saya ini udah terbenam terbit matahari berbuka puasa ya sudah boleh. Oh udah adanya sirine ya udah boleh. Oh ini udah ada adzan tapi tidak menunggu sampai salam ya udah tidak apa-apa. Yang penting kita menjalankan ibadah puasa dengan bagus, niat dari hati sesuai apa yang kita laksanakan seperti di bulan puasa ya. Jadi jangan sampai kalian jangan sampai kalian tidak berpuasa, tidak menjalankan. Jadi kalian bagus menjalankan ibadah puasa sesuai dengan apa yang kita jalankannya. Nah, di sini sekarang fidyah. Apa itu fidyah? Ada seorang yang terkena diabetes atau penyakit gula, lalu dokter memerintahkannya untuk berbuka. Berapakah nilai denda yang harus dikeluarkannya pada saat ia berbuka puasa dan kepada siapa harus diserahkan? Nah, kita bareng-bareng ya, kita bahas bersama-sama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwa Dia menjadikan beberapa uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka. Jika seseorang sakit lalu ia khawatir bahwa ia tetap berpuasa, maka sakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya akan tertunda, atau ia akan mengalami sesuatu penderitaan yang sulit, maka boleh baginya untuk berbuka sehingga ia sembuh dari sakitnya. Kemudian setelah itu hendaklah ia mengganti puasa yang ditinggalkannya selama ia sakit. Nah, di sini Al-Qur'an juga yang menjelaskan di sini, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi intinya mah jadi nanti intinya ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Nah, di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 184 halaman 2 ya, dalam Al-Qur'an ya. Nah, dan pengertiannya di sini atau artinya di sini, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin, yakni bahwa seorang yang tidak mampu berpuasa kecuali dengan merasakan penderitaan yang sulit seperti laki-laki yang telah lanjut usia dan wanita tua yang lemah atau manusia yang mengalami sakit dalam waktu yang lama atau sulit diharapkan kesembuhannya, atau butuh segala perawatan yang cukup lama yang dinamakan dengan penyakit kronis, maka orang seperti itu dapat berbuka pada bulan Ramadan. Jadi tidak harus sampai selesai. Dan tidak diwajibkan baginya untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya, namun ia diwajibkan mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin setiap hari selama bulan Ramadan. Apa yang sebelumnya, jadi gini ya, apa yang sebelumnya dimakan oleh kita, nah yang dimakan oleh kita itu berarti dibayar fidyah kepada orang miskin tersebut, kepada fakir miskin tersebut. Jadi fidyah itu misalkan lauknya ini, oh berarti kita kasih, oh berasnya segini kita makan, oh ya udah kita kasih. Tetapi itu yang sakitnya yang parah ya. Tetapi kalau yang sakitnya masih ringan, masih bisa untuk berpuasa, maka kita wajib untuk berpuasa, wajib menjalankan ibadah puasa dengan baik. Karena puasa itu setahun sekali ya. Kita ketemu bulan puasa, bulan yang hikmah itu di bulan puasa itu cuma setahun sekali, maka kita menjalankan ibadah kita harus dengan bagus di bulan puasa. Karena bulan puasa itu bulan magfirah, bulan ampunan, bulan segala permintaan itu apa yang kita inginkan Allah akan memberikannya terhadap kita. Jadi kita harus bersyukur ketemu di bulan puasa tuh udah alhamdulillah ya. Jadi semoga kita tuh diberi kesehatan dan menemui di bulan puasa, bertemu dengan bulan puasa tuh kita udah alhamdulillah bisa berpuasa tuh kita udah sangat bagus ya.
kalaupun kita nggak puasa, bisa Bu tidak puasa, bisa wajib dikodok, wajib dikodok ya, jangan sampai tidak dikodok yang tadi dibayar. Dan wajib orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, itu memberi makan kepada fakir miskin ya. Jadi memberi apa yang kita makan seperti biasa, nah kita berikanlah kepada fakir miskin itu setiap harinya ya yang kita makan. Nah, di sini juga ada sebuah hadis berkata Ibnu Abbas di sini merupakan keringanan bagi laki-laki atau perempuan yang lanjut usia. Mereka mampu berpuasa namun lebih kesulitan. Sebagai gantinya hendaklah mereka beri makan kepada orang miskin. Dalam Al-Quran sama, dalam hadis pun juga sama ya. Jadi harus memberikan makanan terhadap orang fakir miskin untuk fidyah ya. Maka ia tidak boleh memberikan kepada ibu atau saudaranya, tapi diwajibkan kepada orang yang fakir miskin. Jadi orang lain ya, kepada orang lain mungkin jangan saudara terdekat, setidaknya tetangga yang terdekat dulu mungkin ya, tetangga yang terdekat, yang yang orang nggak ada gitu ya. Jangan sampai memberikan kepada orang yang punya. Itu bagi yang sakit ya, yang udah tua, yang udah uzur. Kalau kita kan masih bisa ya, masih sehat, masih bisa menjalankan puasa dengan bagus. Semoga kita bisa bertemu di bulan puasa nanti dengan baik, dengan rahmat, dengan dengan kesehatan kita semua, dan semoga kerohanian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.